kata para ulama, ini turun ya mengenai Bal'am bin Ba'ura, ya, mengenai Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini merupakan satu orang yang alim dan mujabud dakwah. Alim dan doanya ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bal'am bin Ba'ura ini ianya memiliki Ismullahil A'zam, yang bila mana ya, seseorang berdoa dengan Ismullahil A'zam ini, maka doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini ianya memiliki Ismullahil A'zam, makanya ianya ini mujabud dakwah. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam ini ingin memerangi ya, para penguasa yang zalim, Fir'aun dan juga para pengawalnya, Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, beliau ini singgah di tanah atau di negeri kaumnya Bal'am ya. Nabi Allah Musa bersama pasukannya, bersama tentaranya ini singgah di negeri kaumnya Bal'am bin Ba'ura. Melihat Nabi Allah Musa ini bersama bala tentaranya, bersama kaumnya singgah di tempat mereka, kaumnya Bal'am bin Ba'ura ini melapor kepada Bal'am ya. Ujar mereka, wahai Bal'am, sesungguhnya Musa dan bala tentaranya ini mereka datang kemari ingin mengusir kita dari negeri ini ya. Musa dan bala tentaranya mereka singgah kemari karena Musa dan bala tentaranya ingin mengusir kita dari tanah kita ini. Maka berdoalah engkau wahai Bal'am, mintalah kepada Allah, karena engkau ini adalah orang yang mujabud dakwah. Mintalah engkau kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ini memalingkan mereka ini daripada kita ya. Lalu apa jawab Bal'am ya. Ujar Bal'am, wailakum nabiyallah wa ma'ahul malaika wal mu'minun kaifa ana adu alaihim. Ujar Bal'am, celakanya kalian ya. Ini adalah seorang nabi, nabinya Allah, belum lagi bersamanya para malaikat, kemudian orang-orang yang beriman juga bersamanya. Bagaimana aku ini mendoakan ini yang tidak baik untuk mereka ya. Awalnya Bal'am ini menolak. Nah, ujar Bal'am, kalau aku sampai mengerjakan ini, zahabat dunyaya wa akhirati, dunia dan akhiratku ini semuanya akan hilang daripada hadapanku. Dunia dan akhiratku semuanya akan hilang. Akhirnya oleh kaumnya si Bal'am ini dirayu-rayu oleh kaumnya, dibujuk-bujuk oleh kaumnya, dipaksa-paksa oleh kaumnya. Akhirnya ujar si Bal'am, hadangi dahulu ya. Aku ingin meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Tuhanku. Nah, aku ingin meminta petunjuk terlebih dahulu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Bal'am ini inya tidak mengerjakan sesuatu ya, melainkan apa yang diperintahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Bal'am kemudian ya, setelah inya meminta petunjuk kepada Allah, Allah menyuruh Bal'am bin Ba'ura untuk tidak mendoakan yang tidak baik ya, sagan Nabi Allah Musa dan kaumnya. Oleh Allah dilarang Bal'am ini mendoakan yang tidak baik untuk Musa dan juga kaumnya. Disampaikanlah oleh Bal'am bin Ba'ura kepada kaumnya ya. Ujar Bal'am, wahai kaumku, aku ini sudah minta
petunjuk kepada Allah. Aku sudah minta petunjuk kepada Tuhanku dan aku dilarang ini untuk mendoakan mereka. Tapi kaumnya Bal'am ini tidak menyerah sampai di situ. Kaumnya Bal'am ini tetap merayu-rayu Bal'am dan mereka memberikan banyak hadiah kepada Bal'am. Dirayu oleh mereka, nang seikung datang bawa hadiah, nang seikung datang bawa hadiah, nang seikung datang bawa hadiah. Akhirnya hati Bal'am bin Ba'ura ini mulai luluh. Ya, hati Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya mulai lemah. Karena hadiah tadi diterima oleh Bal'am. Nah, kaumnya ini merayu-rayu Bal'am dengan membawa hadiah dan hadiah ini diterima oleh Bal'am. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura mulai menjadi lemah. Ujar Bal'am, kena dahulu hadangi lagi. Tunggu kembali, aku ingin meminta petunjuk ini kepada Tuhanku. Aku ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Bal'am meminta petunjuk untuk yang kedua kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bal'am tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Kalau tadi di awal Bal'am minta petunjuk, ya Allah melarang Bal'am mendoakan Musa dan juga kaumnya. Tapi untuk yang kedua kalinya Bal'am minta petunjuk, Bal'am tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikanlah oleh Bal'am kepada kaumnya. Ujar Bal'am, wahai kaumku, aku ini sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Apa jawab kaum Bal'am? Ujar kaum Bal'am, wahai Bal'am, ya, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak lagi melarangmu untuk mendoakan Musa dan kaumnya. Seandainya Allah melarangmu untuk mendoakan Musa dan kaumnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadamu. Allah akan melarangmu kembali sebagaimana Ia melarangmu pertama kali engkau meminta petunjuk kepadanya. Dibujuk lagi oleh kaumnya, dibujuk lagi oleh kaumnya, ditambahi lagi hadiahnya. Iya, nang akhirnya Bal'am ini tergoda, ya, tergoda ini oleh kaumnya. Akhirnya inya pun mengendarai, ya, seekor keledai. Inya menggunakan keledainya, inya naiki keledainya, inya naik ke atas sebuah gunung yang tinggi, di mana inya bisa melihat pasukan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Dalam perjalanannya menuju gunung ini, keledai yang ditunggangi oleh Bal'am bin Ba'ura ini tidak mau melanjutkan perjalanannya. Keledainya ini duduk, inya merunduk, tidak mau melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya oleh Bal'am bin Ba'ura dipecut oleh Bal'am, dipukul oleh Bal'am, ya. Keledai ini kada tahan, akhirnya berdiri jalan pulang keledai ini. Begitu jalan kena dapat beberapa langkah, keledai ini duduk lagi, kada mau inya melanjutkan perjalanannya. Dipukul lagi oleh Bal'am, ditusuk, dipukul, dipecut oleh Bal'am. Keledai ini kada tahan, berjalan lagi kenainya. Kada lawas nang ke itu, pulang keledai ini duduk lagi, tidak mau melanjutkan perjalanannya, ya. Dipukul terus oleh Bal'am sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala keledai ini berbicara. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala keledai ini berbicara. Ujar keledai ini, waihak ya Bal'am, aina tadhhab? Ya. Ujar keledai ini, celakanya engkau wahai Bal'am, engkau ini ingin pergi kemana? Ya. Ala taral malaikata amami tarudduni an wajhi hadza. Wahai Bal'am, tidakkah engkau melihat, ya,
Tidakkah engkau melihat ini para malaikat ada di mukaku? Ya, mereka ini memalingkan aku daripada ini. Tidakkah engkau melihat di mukaku ini ada para malaikat? Atadhhabbi ila nabiyillah wal mu'minina tadu alaihim. Apakah engkau akan membawa aku untuk mendoakan Nabi Allah Musa dan juga orang-orang yang beriman? Ya. Tapi ngaran hatinya ini sudah tertutup. Bal'am tidak mendengarkan apa yang diucapkan ini oleh keledai nang inya tunggangi. Inya pun terus sampai berada di atas gunung. Sampai inya berada di atas gunung. Begitu inya melihat ya, pasukan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, inya melihat Nabi Allah Musa beserta pasukannya, Bal'am ini mulai mendoakan yang tidak baik untuk mereka. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya ini dipalingkan. Nah, bila inya berdoa yang tidak baik, inya justru mendoakan yang tidak baik sagan kaumnya sendiri. Bila inya mendoakan doa yang baik, inya mendoakan untuk Nabi Allah Musa dan untuk kaumnya. Sehingga ujar kaumnya, wahai Bal'am, apa ini yang engkau perbuat? Kenapa justru engkau mendoakan kami yang tidak baik? Mendoakan Musa dan kaumnya dengan doa yang baik. Bukankah kami meminta doakan Musa dan kaumnya ini dengan doa yang tidak baik? Doakan kami dengan doa yang baik. Tapi kenapa justru sebaliknya? Engkau mendoakan Musa dan kaumnya dengan doa yang baik, justru engkau mendoakan kami ini dengan doa yang tidak baik. Ya, dijawab oleh Bal'am, ini di luar kemampuanku. Ini sesuatu yang tidak bisa aku kuasai, ini di luar kemampuanku, ujar Bal'am. Ia nang akhirnya ma'rifat yang ada di dalam Bal'am bin Ba'ura ini dicabut oleh Allah. Ilmu yang ada pada Bal'am bin Ba'ura yang akhirnya dicabut oleh Allah, kemudian lisannya ini keluar, ini menjulur seperti seekor anjing. Lisannya ini keluar, ini menjulur sampai lidahnya. Ya, makanya dikatakan watlu alaihim, bacakan atas mereka, ya, naba alladzi atainahu, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Siapa? Bal'am bin Ba'ura. Fansalakha minha, lalu inya berlepas diri dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu kemudian syaitan ini menggodanya, inya pun tergoda. Fakana minal ghawin, inya termasuk akhirnya orang yang tersesat. Ya. Walau syi'na, seandainya kami mau, la rafa'nahu biha, akan kami angkat derajat inya ini dengan ayat-ayat kami. Dengan ayat-ayat yang kami berikan kepadanya akan kami angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi inya ini lebih condong kepada al-ard. Al-ard di sini dunia. Inya lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawa, inya mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalab, maka perumpamaan inya ini seperti perumpamaan ini seekor anjing. Perumpamaan inya seperti perumpamaan seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ya, bila mana ya, engkau menghalau atasnya, ya inya tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhath, atau kalau engkau biarkan, ya inya tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Inya tiap-tiap binatang itu mereka ini menjulurkan lidahnya. Cuman mereka menjulurkan lidahnya di saat mereka ini haus. Amun mereka tidak dalam keadaan haus, mereka kenyang, mereka tidak menjulurkan lidahnya. Beda dengan anjing. Amun anjing ini biar inya haus kah, kada haus kah, kenyang kah, kada kenyang kah, inya tetap ini menjulurkan lidahnya. Nah, seperti itulah perumpamaan ini orang-orang yang mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberi peringatan, mereka tidak ternasehati.
tidak diberi peringatan pun lah, kelakuan mereka ini menjadi ya seperti itu tadi. Inta trukhu yalhas, intahmil alaihi yalhas, au tatrukhu yalhas. Anjing seperti itu, engkau halau, inya tetap menjulurkan lidahnya, engkau biarkan, inya pun juga tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Ini ayat ini merupakan ayat ya, yang paling dirasakan sangat berat di hadapan atau di mata orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, ini ayat ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita, ya, menjadi bahan renungan buat kita yang sudah menuntut ilmu, buat kita yang sudah belajar. Satu, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, kemudian yang kedua, gunakan ilmu yang kita pelajari ini untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, bukan justru sebaliknya, sudah melajarkan kepada orang kebaikan kada, inya mengajak orang ini kepada kejahatan. Ya. Dan yang ketiga, ini yang jadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita menjadikan ilmu yang kita pelajari ini hanya untuk mencari kesenangan duniawi semata. Ya, ini merupakan ayat ini yang paling berat ya yang dirasakan ini oleh orang-orang yang berilmu. Ini ayat yang berkaitan dengan Bal'am bin Ba'ura. Bahkan diceritakan ya, sesudah lidahnya ini menjulur keluar, Bal'am masih tidak berhenti. Inya memberikan trik, ya, memberikan jalan keluar kepada kaumnya ini untuk berbuat makar kepada Nabi Allah Musa dan juga kaumnya. Ya. Bal'am ini meminta kepada kaumnya ini untuk menghiasi atau mempercantik perempuan-perempuan mereka. Ya. Lalu kemudian menghiasi mereka dengan perhiasan. Kemudian Bal'am ini menyuruh perempuan-perempuan kaumnya untuk menjual perhiasan ini kepada tentara Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Ya, Bal'am memberikan trik ini kepada kaumnya untuk berbuat makar kepada Nabi Allah Musa dan juga kaumnya. Ya. Pokoknya siapa ya, di antara mereka perempuan yang nantinya dekat ya, dengan tentara Nabi Allah Musa, bila ada yang ingin memegang, ya, ingin memeluk, bahkan ingin berzina, biarkan. Jangan ada yang menolak sama sekali. Jangan ada yang menolak sama sekali. Nah, ini trik yang diberikan oleh Bal'am kepada kaumnya agar mereka bisa berbuat makar ini kepada kaum Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Akhirnya dituruti. Nah, saran Bal'am bin Ba'ura ini dituruti oleh mereka. Nah, akhirnya mereka pun menghiasi perempuan-perempuan mereka, ya, didandani oleh mereka, dibawahi perhiasan, kemudian dikirimlah ini kepada kaum Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, diutus ke sana. Kebetulan ada seorang tokoh, ya, ada seorang tokoh kaumnya Nabi Allah Musa ini yang tergoda dengan salah seorang perempuan ini di antara mereka. Tergoda karena cantiknya ini yang sangat luar biasa. Nah, tergoda karena cantiknya yang sangat luar biasa. Akhirnya dibawalah perempuan yang cantik ini oleh si tokoh ini tadi ke hadapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Apa ujar inya? Inya mengatakan, ya, inni adzunnuka sataqulu hadhihi haramun alaik. Wahai Musa, aku sudah menyangka engkau akan mengatakan kalau perempuan ini haram atasku. Nah, aku menyangka engkau pasti akan mengatakan kalau perempuan ini tidak halal bagiku. Dijawab oleh Nabi Allah Musa, ajal hiya haramun alaik. Ujar Nabi Allah Musa, iya, perempuan ini haram atasmu. Ya, tidak boleh engkau kumpuli, haram perempuan ini atasmu. Ya.
La takrubha, ujar Nabi Allah Musa, jangan engkau dekati. Tapi apa jawab laki-laki ini? Laki-laki ini mengatakan, fa wallahi la uti'aka fi hadza. Sumpah demi Allah, kalau urusan bebinian ini aku kada mentaatimu wahai Musa. Sumpah demi Allah, kalau urusan yang satu ini, urusan perempuan ini, aku tidak akan mentaatimu wahai Musa. Iya, nang akhirnya berzinalah salah seorang tokoh dari kaum Nabiullah Musa ini dengan seorang perempuan yang cantik daripada kaumnya Bal'am bin Ba'ura. Karena perbuatan maksiat yang terjadi, fa arsalallahu ta'un ala bani Israil fil waqti. Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya mengirim ta'un, mengirim wabah penyakit ini di tengah-tengah orang-orang Bani Israel, sampai akhirnya datang satu orang pemberani dari kaum Nabi Allah Musa ini yang membunuh keduanya. Baru akhirnya wabah penyakit tadi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai terjadi wabah penyakit sampai wabah penyakit tadi diangkat oleh Allah, ini yang meninggal ini kurang lebih sab'una alfan, kurang lebih 70.000 orang. Ya, ini juga pelajaran buat kita, ya, bahwasanya perbuatan maksiat khususnya zina ini juga bisa menjadi sebab turunnya ta'un, menjadi sebab ini turunnya wabah penyakit. Ini kalau tidak diberantas bisa menjadikan wabah penyakit ini juga terus menerus turun, tidak hilang.